Baik, perkenalkan nama saya Nur Cekadu, mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Kupang, jurusan keperawatan tingkat 3 reguler B. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit isma. Yang pertama, pengertian isma, yaitu pernapasan atau respirasi adalah proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbon dioksida hingga penggunaan energi di dalam tubuh. Sistem pernapasan pada dasarnya dibentuk oleh jalan atau saluran napas dan paru-paru beserta pembungkusnya atau pleura dan rongga dada yang melindunginya. Normalnya manusia butuh kurang lebih 300 liter oksigen per hari. Asma adalah penyakit yang ditandai dengan penyempitan saluran napas sehingga penderita mengalami keluhan sesak napas atau kesulitan bernapas. Asma merupakan penyakit yang tidak bisa dianggap sepele. Berdasarkan data WHO tahun 2006, sebanyak 300 juta orang menderita asma dan 225.000 penderita meninggalnya karena asma. 80% terjadi di negara berkembang akibat kemiskinan, kurangnya tingkat pendidikan, pengetahuan, dan fasilitas pengobatan. 2. Definisi ISPA. ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut adalah infeksi yang menyerang hidung sampai alveoli. Infeksi saluran pernapasan akut adalah infeksi yang terutama mengenai struktur saluran pernapasan di atas laring, tetapi kenyataannya penyakit ini mengenai bagian saluran atas dan bawah secara simultan dan berurutan. Infeksi saluran pernapasan akut akibat solusi udara adalah infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh faktor resiko polusi udara seperti gas buang sarana transportasi dan industri. Depkes 2010. Yang ketiga, etiologi ISPA. Virus dan bakteri merupakan penyebab pada kasus infeksi saluran pernapasan akut. Sebagian besar 30-40% kasus infeksi saluran pernapasan akut bisa disebabkan oleh virus seperti respiratory syncytial virus atau RSV, rhinovirus influenza, parainfluenza, dan adenovirus, tetapi hanya sedikit presentasinya dari infeksi virus ini menyebabkan penyakit parah atau fatal. Sebagian besar infeksi virus bersifat ringan pada saluran pernapasan bagian atas. Yang keempat, faktor risiko yang mempengaruhi ISPA. Beberapa faktor risiko yang mempengaruhi terjadinya infeksi saluran pernapasan akut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, usia ISPA. Yang kedua, jenis kelamin. Yang ketiga, status gizi. Yang keempat, polusi udara. Yang kelima, pendidikan. Faktor lain yang mempengaruhi morbiditas dan mortalitas ISPA. Yang keenam, status sosial ekonomi. Yang kelima, tanda dan gejala ISPA. Menurut tingkat keparahannya, ISPA dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, ISPA ringan atau bukan pneumonia, yaitu seseorang dikatakan menderita ISPA ringan apabila ditemukan gejala batuk, pilek, dan sesak. B. ISPA sedang atau pneumonia, apabila timbul gejala sesak nafas, suhu tubuh lebih dari 39 derajat Celcius, dan bila bernapas mengeluarkan suara seperti mengorok. C. ISPA berat, pneumonia berat, apabila kesadaran menurun, nadi cepat atau tidak teraba, dan nafsu makan minum menurun, dan ISPA berat. Yang keenam, cara penularan. Sebagian besar kasus infeksi saluran pernapasan akut ditularkan melalui droplet pada mukosa hidung dan konjungtiva, inhalasi aerosol yang mengandung partikel kecil dan infeksius dengan berbagai ukuran, atau melalui kontak tangan dengan sekret yang mengandung virus atau bakteri yang berasal dari penderita ataupun lingkungan. Infeksi saluran pernapasan juga biasanya terjadi melalui kontak dengan benda mati seperti bermain kartu, atau melalui kontak langsung seperti bersentuhan tangan yang terjadi melalui berjabat tangan.
Yang ketujuh, klasifikasi infeksi saluran pernapasan akut. Menurut Depkes RI 2005, infeksi pada saluran napas merupakan penyakit yang umum terjadi pada masyarakat. Infeksi saluran napas berdasarkan wilayah infeksinya terbagi menjadi infeksi saluran napas atas dan infeksi saluran napas bawah. Infeksi saluran napas atas meliputi rinitis, sinusitis, faringitis, laringitis, epiglotitis, tonsilitis, ositis. Sedangkan infeksi saluran napas bawah meliputi infeksi pada bronkus, alveolus seperti bronkitis, bronkiolitis, pneumonia.